Tanggapan pemain Australia, Jackson Irvine soal banyak wajah baru di skuad Australia jelang lawan timnas Indonesia. Tim nasional, Timnas, Australia memanggil nama-nama baru yang siap bermain melawan timnas Indonesia dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 ini. Menanggapi ada banyak wajah baru di skuad Australia, sang bintang, Jackson Irvine merasa bukan masalah besar. Irvine merasa pergantian pemain di timnas adalah sesuatu hal yang wajar. Meski kini skuad Australia dihuni wajah-wajah baru, Irvine percaya semuanya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Soceros, julukan timnas Australia. Pertemuan timnas Indonesia versus Australia merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2026 sore waktu Indonesia Barat. Jelang laga tersebut, Irvine menyadari perubahan skuad Soceros terjadi karena sejumlah pemain penting diterpa cedera. Menurutnya, pemain yang ada pun akan sama-sama berjuang membawa timnya meraih kemenangan atas tim asuhan Patrick Kluivert. Tentu saja, saat ada perubahan, akan selalu ada energi yang berbeda. Jelas, banyak pemain baru, wajah baru. Namun, pada akhirnya, pekerjaan tetap sama, kata Irvine dilansir dari Soceros, Selasa, 18 Maret 2025. Semua orang di sini untuk tampil sebaik mungkin dan memberikan kontribusi mereka sendiri bagi tim. Jadi, setelah jeda yang lebih lama sejak November, semua orang kembali dengan sedikit lebih banyak semangat, tambahnya. Pemain berusia 32 tahun itu mengatakan tim asuhan Tony Popovic terus memoles diri untuk lawan timnas Indonesia. Pasalnya, mereka bisa mendapatkan perlawanan ketat dari tim lawan dalam laga nantinya. Semua orang sudah siap dengan sangat baik. Persiapan sudah dimulai dengan sangat baik untuk mereka yang berada di lapangan kemarin. Dengan saya dan beberapa orang lainnya memulai dengan mudah, beberapa lainnya sudah lebih siap, ucapnya. Hari ini, semua orang akan berada di luar sana, melakukan persiapan sebanyak mungkin sebelum malam besar, sambungnya. Kabar mengejutkan datang dari pelatih fisik Real Madrid yaitu Antonio Pintus, yang mengomentari latihan fisik timnas Indonesia menjelang laga krusial melawan timnas Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Pelatih fisik Real Madrid yaitu Antonio Pintus, yang dikenal sebagai salah satu pelatih fisik terbaik dunia, mengaku tercengang melihat intensitas latihan timnas Indonesia yang dianggapnya melebihi ekspektasi. Menurutnya, timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Bahkan, setelah melihat kesiapan fisik dan kualitas skuad Garuda, Pintus yakin Indonesia punya peluang besar untuk mengalahkan Australia di pertandingan nanti. Ketika kebanyakan tim membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah perjalanan jauh, timnas Indonesia justru langsung menjalani latihan fisik intensitas tinggi begitu tiba di Australia. Hal ini menjadi sorotan utama Antonio Pintus, yang menilai bahwa tingkat disiplin dan daya juang timnas Indonesia sudah mencapai level elit. Saya benar-benar terkejut. Biasanya tim yang baru tiba di negara lain membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Tapi timnas Indonesia langsung berlatih dengan intensitas tinggi, seperti yang dilakukan tim-tim top Eropa. Antonio Pintus menyebutkan bahwa latihan fisik yang dilakukan timnas Indonesia tidak jauh berbeda dengan yang ia terapkan di Real Madrid. Menurutnya, kebiasaan tim-tim Asia adalah mengutamakan teknik dan taktik, tetapi timnas Indonesia menunjukkan pendekatan berbeda dengan fokus luar biasa pada aspek fisik dan ketahanan tubuh. Cara mereka berlatih benar-benar mencerminkan tim terbaik dunia. Jika mereka bisa menjaga kondisi ini, saya yakin mereka bisa menjadi tim terbaik di Asia. Selain aspek fisik, Antonio Pintus juga menyoroti kekuatan skuad timnas Indonesia. Ia menilai bahwa dengan komposisi pemain saat ini, Indonesia tidak layak berada di peringkat 127 dunia. Saya melihat skuad mereka, dan saya heran kenapa mereka masih di ranking 127 dunia. Dengan pemain seperti ini, mereka seharusnya jauh lebih tinggi. Mereka lebih kuat dibandingkan Australia. Nama-nama pemain naturalisasi seperti Jay Itzes, Mees Hilgers, Kevin Dix, dan Joey Pelupesi menjadi sorotan.
Menurutnya, dengan hadirnya pemain-pemain ini, kualitas timnas Indonesia naik drastis dan lebih seimbang di semua lini. Antonio Pintus juga memuji pelatih fisik timnas Indonesia yaitu Quentin Djachouba, yang menurutnya telah membawa perubahan besar dalam persiapan fisik skuad Garuda. Ia menilai bahwa metode latihan yang diterapkan Quentin Djachouba hampir sama dengan yang ia gunakan di Real Madrid, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kekuatan otot, dan ketahanan bermain dalam intensitas tinggi. Latihan yang mereka jalani benar-benar berat. Saya melihat bagaimana Quentin Djachouba melatih mereka, dan itu mirip dengan yang saya lakukan di Real Madrid. Ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia sudah berada di level yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Australia dikenal sebagai tim kuat di Asia, dengan 8 pemain yang pernah tampil di Piala Dunia. Namun, Antonio Pintus justru menilai bahwa Indonesia lebih unggul dalam hal persiapan fisik dan kedalaman skuad. Secara tradisi, Australia selalu menjadi tim unggulan di Asia. Tapi setelah melihat bagaimana Indonesia berlatih dan siapa saja pemain mereka, saya tidak akan terkejut jika mereka mengalahkan Australia. Menurutnya, saat ini timnas Indonesia memiliki kombinasi sempurna antara fisik yang kuat, teknik yang baik, serta kedalaman skuad yang kompetitif. Ia juga menyoroti Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, yang diyakini mampu membawa strategi yang tepat untuk mengalahkan tim-tim besar seperti Australia. Patrick Kluivert adalah pelatih hebat, dia tahu bagaimana memanfaatkan potensi timnya. Dengan latihan seperti ini dan taktik yang tepat, Indonesia bisa menjadi kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia. Dulu, timnas Indonesia sering dianggap sebagai tim underdog di Asia. Namun, dengan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, Antonio Pintus yakin Indonesia kini bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Mereka bukan lagi tim yang lemah seperti dulu. Mereka bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka kini adalah tim yang berpotensi besar untuk menantang kekuatan-kekuatan besar di Asia. Pelatih fisik Real Madrid yaitu Antonio Pintus mengatakan bahwa pertandingan melawan Australia akan menjadi momen penting bagi timnas Indonesia. Jika mereka bisa memenangkan pertandingan ini, maka dunia akan mulai melihat Indonesia sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia. Saya tidak pernah menyangka akan mengatakan ini, tapi saya yakin timnas Indonesia bisa menang lawan Australia. Mereka punya segalanya untuk itu. Pernyataan Antonio Pintus ini menjadi motivasi besar bagi timnas Indonesia menjelang laga melawan Australia. Dengan fisik yang prima, skuad yang berkualitas, serta pelatih hebat seperti Patrick Kluivert, Indonesia kini memiliki peluang nyata untuk mencetak sejarah dan melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Manchester United, Erik ten Hag memberikan analisanya terkait laga timnas Indonesia melawan Australia. Kedua tim akan berduel dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret. Di atas kertas tentu Australia lebih diunggulkan untuk pertandingan ini karena komposisi tim yang mereka miliki. Sementara itu, Indonesia datang dengan status kuda hitam dan akan berjuang keras untuk bisa mencuri poin bahkan kemenangan di markas tim berjuluk Soceros tersebut. Tentunya, butuh kerja keras ekstra untuk bisa mendapatkan poin penuh di sana. Ten Hag menjelaskan bahwa Australia akan bermain dengan kondisi yang kurang ideal. Salah satunya karena mereka baru saja menunjuk Tony Popovic sebagai pelatih. Selain itu, Soceros belum memiliki lini depan yang tajam dan ini menjadi masalah di beberapa laga terakhir. Australia baru mengganti pelatihnya di babak kualifikasi ini, pelatih baru yang selalu ingin memainkan pressing tinggi, ucap Ten Hag. Tapi mereka juga punya masalah karena mereka tidak punya pemain yang bisa mencetak gol, dan lini belakang ditinggal pilar utama, kata Pira berkepala pelontos itu. Pelatih berpaspor Belanda ini melanjutkan bahwa Soceros sebenarnya bisa menampilkan permainan yang solid. Namun, lini depan yang kurang apik membuat mereka harus menerima hasil imbang saat melawan Arab Saudi dan Bahrain. Kondisi ini tentu harus bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia yang berambisi untuk mendapatkan kemenangan. Mereka bermain dengan baik hampir di seluruh bagian dalam permainan kecuali soal gol.
Mereka kurang memiliki pemain bertipe finisher. Jadi saya rasa Indonesia bisa saja mendapatkan hasil positif dengan pemain yang mereka miliki sekarang. Lanjutnya, Ten Hag melihat bahwa Patrick Kluivert akan dalam tekanan demi memberikan kemenangan untuk Indonesia. Dia percaya Patrick sudah memiliki solusi terkait pertandingan hari Kamis nanti. Menurutnya, 1 poin sudah cukup positif karena ini adalah laga debutnya bersama timnas. Tentu saja akan ada banyak tekanan untuk pelatih baru, Kluivert, tapi saya percaya dia bisa sukses pada laga melawan Australia, lanjut Ten Hag dilansir dari Sex Stories. Jika bisa mendapatkan 1 poin, itu menurut saya menjadi awalan yang bagus untuk pelatih baru, tutupnya. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Skuad Garuda saat ini sudah datang dengan kondisi jauh berbeda. Dalam 1 tahun terakhir, Australia bakal berjumpa timnas Indonesia dalam 3 kesempatan berbeda. Gencarnya strategi naturalisasi yang ditempuh PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia memberikan hasil signifikan saat jumpa Australia. Pada pertemuan pertama di babak 16 besar Piala Asia 2023 di Januari 2024, Australia dengan mudah mempermak timnas Indonesia dengan skor 4-0. Kala itu, 7 pemain naturalisasi yang dipakai oleh timnas Indonesia. Rafael Struijk mengaku bahwa kekalahan pertamanya di Piala Asia 2023 adalah awal dari perjumpaan dengan Australia. Penyerang Brisbane Roar tersebut jadi pemain-pemain awal yang diminta Shin Tae-yong untuk menempuh proses naturalisasi. Kami bermain melawan mereka di Piala Asia dan kalah 4-0, tetapi itu terjadi di awal perjalanan ini, ujar Struijk saat mengenang kekalahan di babak 16 besar Piala Asia 2023 dikutip dari situs resmi AFC, Selasa, 18 Maret 2025. Dalam 20 menit pertama kami sangat kuat dan seharusnya bisa mencetak gol. Tapi setelah itu, Australia mulai mengendalikan permainan, dan kami bisa melihat kualitas mereka dalam mencetak 4 gol, ujarnya, mengakui keunggulan Australia di laga tersebut. Tak butuh waktu lama, timnas Indonesia tambah kuat secara signifikan saat kembali bertemu di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, ada 6 pemain naturalisasi dari pertemuan pertama lawan Australia. Keenamnya adalah Jai Itzes, Tom Haye, Nathan Choyaon, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, dan Martin Paes. Kehadiran ke-6 nama tersebut membuat timnas Indonesia tampil lebih baik saat jumpa Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 September 2024. Pasukan Garuda berhasil menahan imbang Socheros dengan skor imbang tanpa gol. Namun, pertandingan berikutnya berakhir 0-0 di kualifikasi Piala Dunia, dan menurut saya itu hasil yang adil. Bisa saja pertandingan itu berakhir dengan hasil berbeda, kata Struijk. Dalam 6 bulan berikutnya, timnas Indonesia menambah 7 nama dari sektor naturalisasi. 7 nama tersebut adalah Max Hilgers, Eliano Rejders, Kevin Dix, Pula Romeni, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. 4 nama terakhir bakal debut bersama pasukan Garuda pada laga lawan Australia di Sydney. Tentu, tambahan kekuatan ini tidak lagi membuat pasukan Garuda merupakan kekuatan underdog semata. Rafael Struijk punya keyakinan bahwa skuad Garuda bisa mendapatkan 3 poin dari markas Australia. Tetapi untuk pertandingan berikutnya, kami tahu itu akan sulit. Kami masih tim yang dianggap underdog, tetapi kami telah membuktikan bahwa kami bisa meraih hasil di sana. Kami akan melakukan segalanya untuk mendapatkan 3 poin, kata Struijk dengan nada penuh tekad. Pengamat Australia pesimis dengan kondisi tim Socheros, timnas Indonesia kans panen poin FIFA. Kondisi Australia yang tengah pincang jelang melawan timnas Indonesia membuat sosok pundit ini jadi pesimis sekaligus jadikan sebagai Garuda untuk meraup poin FIFA yang cukup banyak. Timnas Indonesia diketahui bakal bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret sore pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Laga melawan Australia berpotensi jadi debut bagi beberapa nama di timnas Indonesia seperti Pula Romeni, Emil Audero, hingga sang pelatih baru dari Garuda yakni Patrick Kluivert beserta jajarannya. Di sisi lain, Australia diketahui tengah dalam kondisi pincang jelang melawan timnas Indonesia. Pilar-pilar Australia seperti Harry Souttar, Alessandro Circati, hingga Thomas Deng dikabarkan akan absen melawan timnas Indonesia. Pundit sepak bola Australia, yakni Paul Williams pun memberikan penilaiannya terhadap tim Socheros asuhan Tony Popovic jelang melawan timnas Indonesia. Pasalnya, ada beberapa pemain yang dinilai tidak layak masuk ke Australia untuk menghadapi timnas Indonesia kelak. Kami kehilangan banyak pemain, jadi Popovic harus menunjuk banyak pemain lapis kedua, yang menjadi penyebab sebagian reaksi negatif tersebut, tutur pundit Australia Paul Williams, dikutip dari Kompas.com, Jumat 14 Maret. Bahkan,
Paul Williams menilai skuad Australia untuk melawan timnas Indonesia dan Cina kelak ialah yang terlemah. Menurut saya, ini adalah salah satu skuad terlemah kami selama ini. Sebagian karena cedera yang kami alami, tetapi juga karena beberapa pilihan dari sang pelatih. Lanjutnya. Tak cukup sampai di situ, Paul Williams juga heran mengapa sosok Nestori Irankunda yang merupakan pemain terbaik Liga Swiss bulan Februari lalu malah luput dari panggilan Tony Popovic untuk menghadapi timnas Indonesia. Saya heran Nestori Irankunda tidak masuk dalam skuad. Dia adalah salah satu ancaman serangan terbaik kami dan tampil gemilang di Swiss, tandasnya. Paul Williams juga menilai beberapa pemain yang dipanggil oleh Australia tidak sedang dalam kondisi terbaiknya. Beberapa dari mereka yang dipilih tampil sangat buruk, Daniel Arzani, Nishan Velupillai, Adam Taggart. Kami memiliki banyak bek tetapi tampak sangat lemah di lini tengah. Lanjutnya. Paul Williams pun dibuat pesimis dengan Australia jelang melawan timnas Indonesia kelak. Saya masih melihat skuad itu dan bertanya-tanya dari mana datangnya gol dan kreativitas. Saya pikir kami cukup rentan melawan Indonesia dan Cina, pungkasnya. Di sisi lain, timnas Indonesia bisa meraup poin FIFA yang cukup banyak jika berhasil mencuri 1 poin bahkan menang di kandang Australia. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ke-127 dunia, sedangkan Australia ada di nomor 26. Melansir dari laman footballranking.com, kalkulasi poin FIFA yang bisa diraih oleh timnas Indonesia dapat diketahui. Jika timnas Indonesia berhasil menang melawan Australia, maka poin FIFA skuad Garuda bakal panen sebesar 20,76 angka. Apabila berakhir imbang saja timnas Indonesia bakal meraup poin sebesar 8,26 angka atas Australia. Sedangkan jika timnas Indonesia kalah dari Australia, maka Garuda akan kehilangan 4,24 angka di ranking FIFA. Menarik untuk dinantikan bagaimana jalannya pertandingan antara timnas Indonesia dengan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelak.